Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita. Dengan hati kita dan segenap jiwa kita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan segera masuk pujian dengan judul Dengan Segenap Hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadi dengan segenap hati. Haleluya, kita ulang dari atas. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita ulang dari atas lagi. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak
Haleluya. Haleluya. Dengan didasari korban-Mu di atas Kalvari Tuhan, kami rindu Tuhan kehidupan kami semakin hari Engkau sucikan dan semakin hari Engkau kuduskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami memiliki, oh haleluya, kerinduan yang sama dengan Engkau. Kami dapat dikuduskan dan disucikan Tuhan, dan lebih Tuhan kami disempurnakan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kesempatan kepada kami Tuhan, biar setiap hati dan setiap jiwa, bahkan setiap kekuatan kami persembahkan untuk Engkau yang maha tinggi. Karena Engkau Allah yang maha kudus dan maha besar, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkaulah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan hamba-Mu, oh haleluya, pada saat ini untuk menaikkan pujian dan hormat. Karena puji dan hormat hanya layak bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi kami sekalian dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, agar pribadi hamba-Mu dipakai Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Oleh karena itu Tuhan, selama kami memuji dan memuliakan nama-Mu, apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pedalaman kita pada sore dan malam hari, izinkan kami memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami hancurkan Tuhan. Biar darah Kristus mengurapi dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga yang sangat mengasihi kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita memiliki kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu adalah suatu kesempatan yang indah. Dan kesempatan itu tidak akan datang yang kedua kalinya. Tetapi selama masih ada kesempatan dan kesehatan, mari kita pujikan Dia. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dengan kehadirat Tuhan yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita ulang sekali lagi dari atas. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam
dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau pohon-pohon bisa bertepuk tangan, tentunya umat ketebusan, gembala sidang jemaat di tempat ini juga bisa memuji dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat dari segala penyakit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang ketiga. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk kurban-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ayat yang kedua. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulang dari atas. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk kurban-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ayat yang kedua. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Demikian Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan, sehingga kami juga disenangkan, dipuaskan oleh Tuhan. Kami bisa bersorak-sorai memuliakan Tuhan selalu, sampai di awan-awan yang permai sorak-sorai haleluya, sampai di hadapan takhta-Mu Tuhan. Kami bisa menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan. Terima kasih bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakan firman-Mu bagi kami yang menyucikan, mengubahkan hidup kami, sampai berkenan kepadamu, sampai menyenangkan hatimu, sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan firman-Mu juga mampu membuka jalan bagi kami semua. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan, sampai kesempurnaan. Terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Tangan kemurahan kebaikan-Mu mampu menyucikan, mengubahkan, menolong, menyembuhkan, sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatlah kami, tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai yang keempat. Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat 4, yaitu nyanyian mereka yang menang. Nyanyian mereka yang menang. Ya. Ayat 1 dulu. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Berakhirlah murka Allah. Jadi Wahyu 15 ayat 1 ini menunjuk waktu berakhirnya murka Allah. Waktu berakhirnya murka Allah, yaitu 3 kali 7 hukuman. 3 kali 7 murka Allah atau hukuman Allah. 7 meterai saja. 7 meterai itu hukuman Allah Roh Kudus karena menolak Allah Roh Kudus. Hukuman karena menolak Allah Roh Kudus. 7 sangkakala itu hukuman karena menolak firman pengajaran yang benar, yang bagaikan bunyi sangkakala yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Dan 7 malapetaka, 7 cawan itu karena menolak kasih Allah yang besar. Itu menolak kasih Allah. Ini sudah berakhir, waktu berakhirnya 3 kali 7 hukuman Allah. Lalu ayat 2, Wahyu 15 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Jadi ayat 2 ini ya, dibaca bersama dengan Wahyu 4 ayat yang ke-6. Wahyu 4 ayat 6 tentang lautan kaca itu.
Baru kita simpulkan, saudara, Wahyu 4 ayat yang ke-6, saudara. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, dan seterusnya. Jadi lautan kaca ini ada di hadapan takhta Allah, ada di hadapan takhta Allah. Jadi kalau ayat 2 digabung Wahyu pasal 4 ayat 6, orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca, itu Wahyu 15 ayat 2, orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, saudara, orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan takhta surga. Jadi berakhir murka Allah, lalu disusul orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan takhta surga. Di hadapan takhta surga. Ini orang-orang yang tidak kena hukuman. Sudah berakhir hukuman, ada orang yang berdiri di tepi lautan kaca di hadapan takhta surga. Ya, jadi orang yang berdiri ini adalah orang yang bebas dari hukuman Allah, bebas dari hukuman Allah. Ya, lalu di mana orang-orang bisa melarikan diri? Istilahnya melarikan diri, bebas itu melarikan diri. Di mana orang-orang bisa melarikan diri dari murka Allah sehingga bisa berdiri di hadapan atau di tepi lautan kaca di hadapan takhta surga, di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan takhta surga. Jadi bebas dari murka Allah, melarikan diri dari murka Allah, baru bisa berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan takhta surga. Di mana mereka bisa melarikan diri? Matius 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Matius 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Itu melarikan diri dari murka yang akan datang. Hasilkanlah buah sesuai pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, aku dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, ini soal baptisan air, ya, di ayat 6 itu. Lalu sambil mengaku dosanya, saudara, itu mereka dibaptis. Juga di ayat 7 mereka melihat orang, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis. Nah, ini baptisan. Jadi di mana kita bisa melarikan diri dari murka Allah dan bisa berdiri di hadapan, berdiri di tepi lautan kaca bercampur api? Jawabannya di dalam baptisan air yang benar. Di dalam baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar adalah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kehendak Allah, dengan Alkitab, firman Allah, Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Bukan katanya pendeta A, pendeta B, organisasi A, organisasi B, bukan. Tapi sesuai dengan kehendak Allah, firman Allah, Alkitab. Pertama. Kedua, seperti Yesus dibaptis, maka kita harus dibaptis. Dia kepala, kita tubuh. Sama. Seperti Yesus dibaptis, maka kita juga harus dibaptis. Nah, itu syarat baptisan air yang benar. Syarat baptisan air yang benar tadi itu ayat 8. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Percaya kepada Yesus dan bertobat. Percaya kepada Yesus dan bertobat. Mati terhadap dosa. Bertobat, mati terhadap dosa. Sehingga itu. Jadi percaya Yesus dan bertobat. Lalu mati terhadap dosa. Pelaksanaan baptisan air yang benar. Pelaksanaan baptisan air yang benar. Sehingga
pelaksanaan baptisan air yang benar. Roma 6 ayat yang keempat, Matius 28 ayat 19. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Dikuburkan, ya, turun, ya, dikuburkan ya, bersama dengan Dia, dikuburkan. Nah, itu. Kemudian Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Tuhan, dan Anak Yesus, dan Roh Kudus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi baptisan air, pelaksanaan baptisan air yang benar adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, ya, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan nah, sehingga bangkit dari kuburan air bersama Yesus, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, atau keluar dari air bersama Yesus, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus, saudara, maka langit terbuka, surga terbuka, sehingga kita mengalami Roh Kudus turun bagaikan burung merpati. Kita mengalami Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Kita mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Ya, hasilnya. Nah, ini, hasilnya hidup baru, hidup surgawi, hidup baru, hidup surgawi. Yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Hidup baru bukan hidup daging lagi, tapi hidup dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita mengalami pembaharuan terus-menerus. Hidup dalam roh, roh itu membarui kita, sehingga kita mengalami pembaruan terus-menerus sampai sempurna, sama mulia seperti Yesus. Sama mulia seperti Yesus. Nah, ini saudara, itu sempurna, sama dengan mempelai wanita surga. Mempelai wanita surga yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Mempelai wanita yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta surga Yerusalem. Nah, itulah orang-orang yang berdiri. Dari mana bisa berdiri, bisa bebas dari murka Allah? Baptisan air yang benar, hidup dalam urapan Roh Kudus, itu kita dibaharui terus. Nah, makin dibaharui, makin melarikan diri dari murka Allah, makin dekat tahta. Makin dibaharui, makin melarikan diri, makin jauh dari murka Allah, makin dekat tahta, makin dekat, sampai berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta surga. Nah, itu sudah sempurna, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi jika baptisan air benar, saudara, syaratnya benar, pelaksanaannya benar, hasilnya benar, saudara, maka jika baptisan air benar, syaratnya benar, pelaksanaannya benar, hasilnya benar, maka pertama, kita melarikan diri dari murka Allah yang akan datang. Kita melarikan diri dari murka Allah yang akan datang. Ya, sama dengan tidak kena murka Allah, luput dari murka Allah, luput dari murka Allah. Kemudian kedua, Yohanes 3 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau dilahirkan air dan roh, ya masuk. Jadi yang kedua, kita bisa masuk kerajaan surga yang kekal selamanya. Sama dengan bisa berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan takhta surga. Masuk kerajaan surga sama dengan bisa berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan takhta surga, takhta Allah. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya. Nah, itu baptisan air yang benar, ini dasar betul-betul untuk masuk kerajaan surga, untuk berdiri di tepi lautan kaca. Jadi lautan kaca bercampur api adalah peningkatan, puncak peningkatan. Ya, lautan kaca bercampur api adalah puncak peningkatan dari baptisan air yang benar. Puncak peningkatan dari baptisan air yang benar. Di baptisan air yang benar kita dibarui, terus sampai puncak baptisan air benar, berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan takhta surga. Semoga kita bisa mengerti. Nah, tetapi jika baptisan air salah, baptisan air salah, syaratnya salah, belum bertobat, pelaksanaannya salah, belum dikubur, hasilnya salah, saudaraku, hasilnya salah, tidak terjadi pembaharuan. Nah, itu jika baptisan air salah, syaratnya salah, saudara, belum bertobat. Nah, kemudian pelaksanaannya salah, belum dikubur, hasilnya salah, tidak mengalami pembaruan, atau salah satu atau salah dua, salah, saudara, maka nah seperti tadi itu, saudara, maka tetap dalam murka Allah. Orang Farisi itu tadi, siapa yang mengatakan kamu bisa melarikan diri dari murka Allah? Karena belum bertobat. Nah, itu tetap dalam murka Allah, tidak melarikan diri dari murka Allah, tetap dalam murka Allah, binasa selamanya, binasa selamanya. Saudara, tadi itu ayat 7 dan 8 orang Farisi Saduki, nah, dibaptis tapi masih salah, saudara, belum bertobat. Ayat 8, ayat 7 itu mereka dibaptis tapi Tuhan mengatakan kayak kamu keturunan ular beludak, tetap keturunan ular beludak, tidak mengalami pembaruan. Siapa yang mengatakan kamu bisa melarikan diri dari murka Allah? Nah, itu kenapa sebabnya? Ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Belum bertobat. Jadi ayat 7 dan 8 ini bicara tentang orang Farisi dan Saduki. Itu sebagian dari orang Israel. Orang Farisi, orang Saduki sama dengan sebagian dari orang Israel tidak bertobat, belum mati. Tidak bertobat sama dengan belum mati terhadap dosa, tetapi memaksakan diri masuk baptisan air dengan pelaksanaan yang benar, dikubur. Nah, masuk baptisan air untuk dikubur, belum mati dikubur. Nah, bayangkan, belum mati dikubur, ya, maka hasilnya tidak benar, yaitu nah, terbalik. Orang Farisi Saduki ini orang Israel keturunan Abraham, yaitu keturunan Abraham berubah menjadi keturunan ular beludak. Keturunan Abraham berubah menjadi keturunan ular beludak, tetap dalam murka Allah. Ular beludak manusia berdosa, tetap dalam murka Allah, binasa untuk selama-lamanya. Binasa untuk selama-lamanya. Nah, terbuka kesempatan ayat 9. Ayat 9. Matius 3 ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham bapak kami, secara daging memang. Karena aku berkata bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini bangsa kafir. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita. Jadi terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Karena sebagian Israel dalam baptisan yang tidak benar, binasa, maka terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Batu-batu keras, manusia keras hati bisa masuk baptisan air yang benar.
Nah itu batu-batu bangsa kafir, batu-batu manusia keras hati, manusia berdosa bisa masuk baptisan air yang benar, saudara, baptisan air yang benar, saudara, sehingga hasilnya benar. Baptisan air benar itu syaratnya benar, pelaksanaannya benar, syaratnya bertobat, percaya bertobat, pelaksanaan dikubur, hasilnya benar, yaitu hasilnya benar, yaitu terjadi pembaruan dari bangsa kafir yang keras hati, batu, keturunan ular beludak, berdosa, menjadi keturunan Abraham, keturunan Abraham, secara rohani, menjadi keturunan Abraham secara rohani. Nah ini saja keturunan Abraham secara rohani, berhak atas janji Tuhan, berhak atas janji Tuhan kepada Abraham. Nah, berkat-berkat sampai anak cucu. Bukan cuma itu saja, sampai tanah Kanaan dulu, sekarang Kanaan Samawi, sampai mewarisi Kanaan Samawi. Nah, kerajaan surga yang kekal, sampai bisa masuk kerajaan surga yang kekal, berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta. Nah inilah kita bangsa kafir. Nah, mari saudara, jadi Wahyu 15 ayat 1 murka Allah selesai. Ayat 2 ada orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca. Dari mana mereka? Baptisan air yang benar. Siapa mereka? Bangsa Israel. Tapi sebagian menolak, sebagian belum masuk, tidak masuk baptisan air yang benar. Orang Farisi Saduki belum bertobat, sehingga binasa. Nah ini tempat ditempati oleh bangsa kafir, bangsa kafir. Jadi orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api adalah orang Israel dan bangsa kafir yang sudah hidup baru, yang sudah mengalami baptisan air yang benar, hidup baru, saudara, mengalami pembaharuan sampai sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga. Itu yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, hidup kekal selama-lamanya. Nah mari, jadi kita harus masuk baptisan air benar, periksa baptisan air. Ya kalau masih salah syaratnya, minta ampun sama Tuhan. Pelaksanaannya sudah benar, syaratnya salah, saya belum bertobat, cuma ikut-ikut pacar saya dulu, nggak ngerti apa-apa. Nah itu saudara, itu harus berdoa. Kalau belum berdamai, berdoa tapi belum damai, kok saya begitu dulu, ya baptis, ya harus dibaptis, harus dibaptis, harus dibaptis, bukan dibaptis ulang ini, harus dibaptis. Jadi dulu belum dibaptis, sekarang harus dibaptis. Nah itu, atau pelaksanaannya salah, belum dikubur, harus dibaptis, harus dibaptis. Nah itu belum dibaptis, itu belum dikubur, bukan baptisan ulang, belum dibaptis. Itu saja, hasilnya tidak benar, berdoa, saya sekarang mau hidup benar, mau hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup benar. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semua. Mari biar kita dibaharui terus. Kalau baptisan air yang benar, baptisan air benar, kita dibaharui terus sampai sempurna seperti Yesus, mempelai wanita yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Baik orang Israel, baik bangsa kafir, bisa, semua bisa. Tuhan tolong. Nah sekarang kita belajar ada 3 macam pembaharuan dalam baptisan air yang benar. Ada 3 macam pembaharuan dalam baptisan air yang benar. Ya. Nomor 1, pembaruan hati. Pembaruan hati. Ya. Nomor 1, pembaharuan hati. Nah ini, ya, pembaruan hati. Hati nurani, itu hati kita. Pembaruan hati nurani, hati kita. Ya. Yohanes 1 ayat 32. Yohanes 1 ayat 32. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi ayat 32, ayat 32 ya, Yohanes 1:32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di dalamnya. Ayat 31 baptisan air, aku sendiri mula-mula tidak mengenal dia,
tapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Mestinya Israel saja loh baptisan air itu, tapi karena Farisi Saduki tadi belum benar, bangsa kafir bisa masuk, batu-batu bisa masuk. Puji Tuhan. Nah itu di sini Yohanes dalam baptisan air yang benar, dia melihat roh turun. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini jadi pembaruan hati. Hati kita, saudara, hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang keras menjadi hati yang lembut. Batu keras itu, hati yang keras menjadi hati yang lembut yang ditempati oleh Roh Kudus. Hati yang lembut, hati yang ditempati oleh Roh Kudus sama dengan hati merpati. Hati merpati. Roh Kudus bagaikan burung merpati menempati kita, ya disebut hati merpati. Itu hati merpati, saudara, yaitu hati damai sejahtera. Merpati itu tidak ada empedu, tidak ada kepahitan, tidak ada kepahitan, tidak ada kepahitan, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada kejahatan. Hati damai sejahtera, itu tempatnya Roh Kudus. Hati damai sejahtera. Berarti kita mengalami ketenangan. Damai sejahtera, kita mengalami ketenangan, perhentian, kelegaan, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Nah ini pembaruan hati. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Hati yang keras tempatnya jahat, najis, pahit, itu menjadi hati lembut, tempatnya Roh Kudus. Tidak lagi jahat, tidak lagi najis, tidak ada lagi kepahitan, iri, benci, dendam, tidak ada. Hati damai sejahtera, hati merpati, hati damai sejahtera. Ya, sehingga kita mengalami ketenangan, mengalami kelegaan, perhentian, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Nah, ini hati merpati. Sama dengan hati yang lembut, hati merpati adalah hati yang jujur, tulus, jujur. Hati yang tulus, jujur. Nah, itu tempatnya Roh Kudus. Hati damai, tempatnya Roh Kudus, merpati. Hati merpati itu hati damai. Hati merpati sama dengan hati tulus, jujur, tempatnya Roh Kudus. Hati tulus, jujur. Hati yang tulus, jujur. Titus 2 ayat yang Yohanes, ya, Titus 2 ayat yang ke-7. Titus 2 ayat yang ke-7, saudara. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, ini. Jadi permulaan jujur itu jujur tentang firman pengajaran yang benar. Jujur tentang firman pengajaran benar dan tegas menolak pengajaran palsu, pengajaran yang salah. Nah, itu kejujuran. Saudara, tegas, ya, jujur dan tegas tentang firman pengajaran yang benar dan tegas menolak ajaran yang lain, ajaran palsu. Itu kejujuran. Saudara, nah, kemudian Yohanes 1 ayat 19. Yohanes 1 ayat 9. Ini jujur. Ya, ini jujur. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Yohanes Pembaptis, siapa engkau? Bisa saja dia mengatakan aku Mesias, aku ini. Enggak, ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Ini jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal, tidak ada dusta. Jujur tidak ada dusta, jujur dalam segala hal. Jujur dalam pengajaran, maka jujur soal Tuhan, pengajaran itu soal pribadi Tuhan, kita akan jujur soal segala hal, jujur dalam segala hal. Yohanes sampai ditanya, siapa kau? Mesias bukan? Bukan Mesias, aku itu Yesus Mesias. Jujur. Nah, itu dalam segala hal, dalam mengaku dosa, dalam apa, semua jujur. Nah, ini tadi disebut di Titus 2 ayat 7. Kalau sudah jujur, Titus 2 ayat 7, kembali, mari. Ya, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.
Hendaklah engkau jujur. Kalau sudah jujur, jujur dalam pengajaran persoalan Tuhan, jujur dalam segala hal, jujur dengan sesama, tidak ada dusta, saudara, maka kita bisa menjadi teladan dalam berbuat baik. Kita bisa menjadi teladan dalam berbuat baik. Ya, kita menjadi teladan dalam berbuat baik. Nah, itu sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi teladan dalam kebaikan, berbuat baik, tidak pernah berbuat jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang namanya jubah mempelai. Jubah mempelai. Wahyu 19 ayat 8. Itu perbuatan kebajikan. Saudara, kita tidak membalas, kita teladan dalam berbuat baik sama dengan memberi dan mengunjungi. Ya, berbuat baik itu memberi, mengunjungi sesama yang dalam kebutuhan. Nah, itu memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi, mengunjungi sesama yang membutuhkan, itu berbuat baik. Bukan menyakiti, bukan itu, bukan. Memberi, mengunjungi, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama yang membutuhkan, mengunjungi juga. Ya, mungkin sekarang takut masih COVID, pakai handphone bisa, aku mengunjungi dan lain sebagainya. Nah, itu, saudara, ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini berbuat baik sampai tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang berbuat jahat malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini jubah. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar dari orang kudus. Kalau di terjemahan lama, perbuatan kebajikan. Terjemahan lama, ibarat karena kain kasa halus ialah ibarat segala kebajikan orang suci. Nah, ini, jadi kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita memakai pakaian mempelai, jubah putih berkilau-kilau, pakaian putih berkilau-kilau, jubah mempelai. Nah, persiapan merpati itu mempelai juga di Kidung Agung. Merpatiku, nah itu mempelai. Hanya itu yang boleh disebutkan gereja Tuhan. Ya, hanya sama dengan merpati itu yang boleh. Merpatiku, tidak boleh yang lain, apalagi kaki 4 tidak boleh. Ya, itu merpatiku. Nah, itu mempelai, punya pakaian, tidak telanjang, punya pakaian mempelai, teladan berbuat baik. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, pembaruan kedua, pembaruan langkah-langkah kehidupan kita dari hati, langkah-langkah kehidupan kita, pembaruan langkah-langkah kehidupan kita, ya, pembaruan langkah-langkah hidup kita. Yosua pasal 3, kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 16. Yosua pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka dan menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, yang dari depan dibendung, tidak bisa turun. Ya, yang sudah lewat, kemudian air yang turun bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Nah, tentangan Yeriko ini tempat membaptis. Nah, itu di tentangan Yeriko itu tempat membaptis dengan air. Jadi ini pembaruan baptisan air di tentangan Yeriko.
Nah, itu tempat membaptis dengan air. Itu saja. Nah, jadi apa ini maksudnya? Pembaruan langkah kehidupan kita. Langkah-langkah kehidupan kita. Artinya pembaruan langkah kehidupan. Artinya langkah-langkah kehidupan kita jangan sampai ditandai dosa. Jangan sampai ditandai dosa. Ya, jangan sampai ditandai dosa. Tetapi ditandai dengan darah Yesus dan pedang firman, salib dan pedang. Jadi itu pembaruan langkah-langkah hidup. Artinya langkah-langkah, setiap langkah hidup kita jangan ditandai dosa atau puncak dosa, tetapi ditandai dengan darah salib, darah Yesus, salib dan pedang. Nah, prakteknya, mari pertama air yang dihilir. Jadi hulu hilir. Air yang dihilir tadi putus sama sekali. Air yang dihilir mengalir ke laut mati, putus sama sekali, hilang, habis. Air yang dihilir sudah kadung lewat itu. Air yang sudah kadung lewat hilang, masuk ke laut mati, terputus sama sekali, hilang semua. Nah, ini dosa yang sudah dilakukan. Dosa, saudara, ini artinya bebas dari dosa masa lalu. Nah, yang sudah kadung dilakukan, sudah terlanjur dilakukan dosa-dosa, dosa masa lalu. Waduh om, saya masih kecil, umpama saya melempar orang om, aduh minta ampun saya. Minta ampun sama Tuhan. Nah, itu dosa-dosa masa lalu. Nah, itu saudara. Mungkin 2 hari yang lalu saya menipu orang, saya berdusta. Nah, itu dosa masa lalu, harus diselesaikan. Habis, masuk ke laut mati, habis, terputus sama sekali, habis. Bebas dari dosa masa lalu. Terlepas dari dosa masa lalu, beban dosa, terlepas dari beban dosa dengan cara mengaku dosa, dengan cara mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Lepas dari beban dosa, dosa masa lalu itu di belakang. Beban dosa, beban berat, beban terberat manusia, beban dosa, lepas. Nah, itu saja caranya darah. Langkah hidup kita tandai darah, mengaku dosa kepada Tuhan sesama, maka darah Yesus membasuh segala dosa kita. Dan jangan diulangi, bertobat, hidup benar. Bertobat dan hidup benar. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian air yang di hulu tadi mau datang, di hulu mau datang dibendung, tidak bisa datang lagi. Nah, ini saudara. Jadi air yang di hulu dibendung, artinya kita bebas dari dosa yang akan datang, dosa yang menjerat, dosa yang akan datang atau dosa yang menjerat. Jerat dosa, jerat dosa itu dipasang oleh setan. Jerat dosa itu dipasang oleh setan di tempat-tempat yang sering kita lalui. Kita mau jalan, sudah ada jerat, ada ranjau, jerat dosa. Kita biasa jalan di pelayanan, baru berhasil sedikit sombong, baru dipuji, oh khotbahnya bagus om, oh saya puasa, saya ini, sombong, mulai saya. Apalagi pengerja baru dipuji, oh khotbahnya luar biasa bro, luar biasa ya om, wow lebih dari gembalanya sudah. Baru 1 kali khotbah sudah, oh sombong. Nah, itu sudah jatuh dalam dosa, terjerat dalam dosa. Nah, itu harus bebas. Lewat apa? Kalau ada jerat, ya lewat pedang. Kita harus menerima, dengaran pada pedang firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata, untuk menyucikan kita dari dosa yang akan datang. Jerat dosa, dari jerat dosa. Nah, itu sehingga kita hidup dalam kesucian, sehingga kita saudara hidup benar, hidup suci juga. Jerat dosa. Jadi saudara, pembaruan langkah kehidupan itu saudara adalah langkah-langkah yang ditandai darah Yesus dan pedang firman, sehingga kita bebas
dari dosa masa lalu, beban dosa dan dosa yang menjerat. Maka langkah-langkah hidup kita dalam langkah kebenaran, kesucian. Langkah kebenaran dan kesucian. Langkah kebenaran dan kesucian. Kalau sudah hidup suci, langkah kebenaran kesucian sama dengan hidup benar, suci, kita dipercaya jabatan pelayanan. Itu saudara. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4, kalau sudah hidup suci, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. 5 jabatan pokok. Ini jubah yang indah. Kalau dijabarkan bisa jabatan penerima tamu, sangkur, grup kur, pemain musik, semua itu. Tim besuk, tim doa, semua itu. Itu jabatan pelayan dan karunia Roh Kudus untuk memperlengkapi orang suci. Langkah hidup benar, hidup suci, itu yang diperlengkapi. Tidak ada dosa bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita hidup benar, hidup langkah orang benar, orang suci akan dipercaya. Jika kita punya langkah-langkah hidup benar, hidup suci, menjadi orang benar, orang suci, maka kita dipercaya jabatan pelayanan dan karunia-karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Sama dengan kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dengan setia dan berkobar-kobar, dengan setia dan berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ini saudara, Tuhan tolong semuanya. Kalau kita setia berkobar, kalau kita selalu setia berkobar dalam karunia dan jabatan pelayanan, maka saudara, karunia dan jabatan bertambah-tambah, saudara, sampai menjadi mahkota mempelai. Mahkota mempelai. Itu kalau kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam karunia dan jabatan yang Tuhan percayakan, maka karunia dan jabatan makin bertambah sampai sempurna, sehingga kita memakai mahkota 12 bintang, mahkota mempelai, mahkota 12 bintang. Tadi ada pakaian, ada mahkota, tinggal satu, yang terakhir. Mari yang ketiga, yang ketiga, pembaharuan sistem hidup, sistem kehidupan kita, pembaruan sistem kehidupan kita. Itu baptisan air. Pembaruan hati itu menghasilkan kebajikan, perbuatan kebajikan, jubah mempelai. Kemudian pembaruan langkah hidup, bebas dari beban dosa, bebas dari jerat dosa, hidup benar, hidup suci, dikaruniai karunia Roh Kudus dan jabatan, dipakai oleh Tuhan, setia berkobar, ada Roh Kudus, setia berkobar dalam karunia dan jabatan, maka menjadi permanen, sempurna, menjadi mahkota mempelai. Yang ketiga, pembaruan sistem kehidupan kita. Ulangan pasal 11, kitab Ulangan pasal yang ke-11, kitab Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke Ulangan pasal 11 ayat yang ke-10 mulai. Ayat 10 sampai 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, negeri kemana engkau pergi untuk menduduki Kanaan, bukan negeri seperti tanah Mesir. Dari mana engkau keluar? Kita keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ini pembaharuan dari Mesir menuju Kanaan. Yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya, seakan-akan kebun sayur. Kalau Mesir itu kebun sayur, tanah rata. Jadi pikul air berapa
ya segitu juga tumbuhnya, segitu juga panennya, hasilnya bergantung kekuatan kita. Tapi sistem kita lain. Tapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung dan berlembah, yang mendapat air sebanyak hujan turun dari langit. Tergantung hujan. Lembah, gunung, siapa mau pikul air? Tergantung hujan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ada mata Tuhan. Negeri Kanaan. Itu bedanya. Kalau Mesir mata kita, waduh berapa hektar ini, waduh pikul lagi, aduh ayo bantu pikul lagi, bergantung kita, mata kita. Tapi kalau negeri Kanaan lembah gunung, mata Tuhan yang ada di sana, mata Tuhan yang melihat kita tidak bisa apa-apa ya. Tuhan tolong kita. Jadi ini pembaruan dari sistem Mesir dunia kepada sistem Kanaan, sistem kerajaan surga. Sistem Mesir, sistem dunia kepada sistem Kanaan, sistem kerajaan surga. Sistem Mesir dulu, sistem dunia ini sistem berburu seperti Esau. Sistem Mesir, sistem dunia, sistem berburu, sistem jeripayah, tanah rata, jeripayah. Sistem berburu, sistem jeripayah. Artinya mengandalkan segala sesuatu dari dunia, tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan segala sesuatu dari dunia, kepandaian, kekayaan, pengalaman, kedudukan, tetapi tidak mengandalkan Tuhan, atau sehingga tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu sistem dunia, mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan segala sesuatu di dunia. Itu kemampuan diri sendiri, kepandaian, kekayaan, kedudukan, sehingga tidak mengandalkan Tuhan. Kedua, mengorbankan Tuhan, mengorbankan kebenaran, mengorbankan pengajaran benar untuk mendapatkan kehidupan di dunia. Nah, itu mengorbankan Tuhan itu ya kebenaran, pengajaran benar, ibadah pelayanan untuk mendapatkan kehidupan jasmani di dunia. Nah, itu sistem Mesir berburu. Kemudian satu lagi, menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala. Itulah Esau. Itu Esau. Akibatnya kehilangan segala-galanya. Esau kehilangan hak sulung, kehilangan segala-galanya dan binasa selama-lamanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Lalu sistem Kanaan, sistem kerajaan surga. Itulah sistem salib, sistem lembah gunung. Sistem Kanaan, sistem kerajaan surga adalah sistem salib, lembah gunung, kematian, kebangkitan. Sistem salib, lembah gunung. Nah, prakteknya sistem salib, lembah gunung. Saudara, prakteknya pertama, penggembalaan yang benar dan baik. Penggembalaan yang benar dan baik. Nah, ini jadi penggembalaan yang benar dan baik syaratnya kita harus berada di dalam kandang penggembalaan. Penggembalaan benar dan baik syaratnya kita harus selalu berada di kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan kebaktian umum, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, ketekunan kebaktian doa. Ya ini. Nah, untuk masuk kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok harus melewati pintu sempit, salib. Tidak enak bagi daging, sakit bagi daging. Pintu sempit, tidak enak, sakit bagi daging. Sakit bagi daging. Nah, itu ketekunan 3 macam ibadah. Saudara, sakit bagi daging. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, memang sakit bagi daging. Ya, tidak enak bagi sakit bagi daging, tetapi di balik itu semua, saudara, tetapi di baliknya ada gembala agung yang menanggung
segala suatu kebutuhan kita. Menanggung segala suatu kebutuhan kita di dunia sampai di surga. Ada gembala agung yang siap menanggung segala kebutuhan kita di dunia sampai di surga. Double kebutuhan double. Nah itu tidak enak memang bagi daging 3 macam ibadah. Itu salib memang. Sistem salib itu sistem penggembalaan. Yesus lahir di kandang Bethlehem, kandang penggembalaan. Jadi harus gembala manusia harus tanggung jawab, gembala agung lebih tanggung jawab lagi atas segala kebutuhan kita. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian yang kedua, praktek kedua, sistem salib lembah gunung. Praktek yang kedua, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Jadi kita harus taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan, pada suara gembala sampai daging tak bersuara lagi. Nah, itu sistem salib. Masuk kandang, pintu sempit, gak enak bagi daging, sakit bagi daging, tapi ada gembala agung yang menanggung segala kebutuhan kita. Jasmani, rohani. Ya, itu sekarang di dunia sampai hidup kekal, jasmani, rohani. Yang kedua, taat dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembalaan, saudara, sampai daging tak bersuara lagi. Sampai daging tak bersuara. Sama dengan hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan iman kepada Tuhan. Hanya percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mengulurkan tangan iman kepada Tuhan. Itu taat sampai daging tak bersuara. Saya selalu beri contoh, Abraham, sembelih anakmu, sembelih. Begitu sembelih, Tuhan tanggung jawab. Stop, sudah cukup. Begitu. Kita juga hanya ulur tangan. Terserah Engkau Tuhan. Aku percaya, mempercayakan hidupku kepadamu. Terserah Engkau. Tangan iman. Nah, ini sistem lembah gunung, mata Tuhan mengawasi sepanjang tahun. Tadi ayatnya sudah ya, Ulangan 10 ayat 12 ya. Mata Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir. Nah, itu. Maka kalau kita sudah ulurkan tangan, maka mata Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir tahun, dari awal sampai akhir mengawasi. Nah, itu artinya Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Bergumul untuk mengulurkan tangan kemurahan belas kasih. Bergumul untuk mengulurkan tangan kepada kita semua. Nah, itu bergumul mengulurkan tangan kepada kita semua. Nah, saudara, Tuhan tolong kita semua. Hasilnya, mari Tuhan mencurahkan, saudara, uluran tangan Tuhan untuk mencurahkan hujan kemurahan kebajikan Tuhan. Ayat 12 itu kita bergantung pada hujan, lembah gunung bergantung pada hujan. Ayat yang ke-11. Nah, mendapat air sebanyak hujan yang turun itu kemurahan kebaikan. Sama matahari kemurahan kebaikan, hujan kemurahan kebaikan Tuhan. Orang jahat dapat, orang baik dapat, itu kemurahan kebaikan. Itu saudara. Jadi ini Tuhan melihat, mata Tuhan saudara tertuju pada kita semua. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan kepada kita semua. Hasilnya tangan Tuhan mencurahkan hujan kemurahan kebaikan Tuhan, saudara, yang tidak bisa dibendung oleh siapapun, tidak bisa dibendung, dihalangi oleh siapapun, setan pun tidak bisa, untuk memelihara, melindungi, memelihara kehidupan jasmani kita, untuk melindungi, memelihara kehidupan jasmani kita di tengah kekeringan dunia ini, kesulitan dunia, krisis dunia yang semakin bertambah-tambah, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Antikris berkuasa di bumi 3,5. Secara jasmani dilindungi, dipelihara. Ini lembah gunung airnya ya dari hujan.
Kalau kita butuh Tuhan ulurkan tangan, ya hujan kemurahan, kebajikan. Kita ulur tangan kepada Tuhan. Taat itu sikap penyembahan. Taat itu sikap menyembah Tuhan. Itu percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, mengulurkan tangan iman, menyembah Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan untuk mencurahkan hujan kepada kita secara jasmani, melindungi, memelihara secara jasmani sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, tapi juga mencurahkan hujan rohani, ya, mencurahkan hujan, juga mencurahkan hujan kemurahan kebaikan untuk melindungi, memelihara kehidupan rohani kita, melindungi, memelihara kehidupan rohani kita, sehingga kita mengalami atau kita selalu merasa kepuasan yang dari surga, merasakan kepuasan yang dari surga, kebahagiaan dari surga, sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini dari atas ke bawah hujan, hujan kemurahan kebaikan Tuhan, dari atas ke bawah, saudara, dari atas ke bawah. Nah, Tuhan tolong. Nanti dari bawah ke atas, kemurahan kebaikan. Yang kedua, saudara, hasil yang kedua. Hasil pertama, Tuhan mengulurkan tangan, mencurahkan hujan kemurahan kebaikan. Saudara, hasil yang kedua, nah ini, Tuhan mengulurkan tangan untuk mencurahkan hujan kemurahan kebaikannya, ya, untuk mengubahkan kehidupan kita. Hujan kemurahan kebaikan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan, menyucikan, mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, dari bawah, dari atas, dari bawah ke atas. Nah, ini diubahkan, saudara, diubahkan oleh Tuhan, saudara. Itu dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, saudara. Yaitu apa? Sampai sempurna seperti Yesus. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 itu, ini hujan kemurahan kebaikan, kita disucikan, diubahkan terus sampai sempurna seperti Yesus. Tidak salah dalam perkataan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Tidak salah dalam perkataan. Nah, itu sempurna seperti Yesus, tidak salah dalam perkataan. Lalu ngomong apa? Mazmur 106 ayat 1. Ini kemurahan kebaikan, sampai hanya ngomong haleluya, haleluya, kayak gitu. Itu sempurna. Ya, haleluya. Lah ini Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kebaikan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dalam terjemahan lama kemurahan kebaikan, sampai kita hanya bisa bersuara haleluya, haleluya. Oh, kau itu gereja apa, kau itu bukan, itu pendeta apa, itu bukan. Haleluya, haleluya. Itu hanya kita berseru haleluya, haleluya, saudara, haleluya, haleluya. Ah, Tuhan tolong kita semua. Mazmur 106 ayat 2. Mazmur 106 ayat 2. Sebagai ayat 2 ini, kalau berseru haleluya, siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Kita yang berseru haleluya itu menyatakan pujian kepada Tuhan, menyatakan Tuhan itu perkasa, menang. Nah, ini dengan suara haleluya kita menyatakan pujian kepada Tuhan, menyatakan keperkasaan Tuhan. Artinya kita menang bersama Tuhan atas setan Tritunggal. Kita menang bersama Tuhan atas setan Tritunggal, yaitu sumbernya dosa, puncak dosa. Kita hidup benar, hidup suci, tidak berbuat dosa, hidup benar, hidup suci. Sumbernya masalah, pencobaan yang mustahil, semua masalah mustahil selesai. Kita mengucap haleluya Yesus, haleluya. Itu selesai semua, diselesaikan. Sumber kegagalan menjadi berhasil dan indah.
pada waktu. Ini suara haleluya. Suara Yesus, haleluya, Yesus, tidak ada lagi ini gereja apa, ini tidak ada. Yesus, haleluya, sumber. Saudara, kita menang atas setan, sumber dosa, hidup benar, hidup suci. Sumber masalah, pencobaan mustahil, selesai. Masalah ekonomi, penyakit, selesai. Dan sumber kegagalan, berhasil dan indah. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat. Nah, ini suara mempelai, suara haleluya itu suara merpati, suara mempelai. Tadi ada pakaian mempelai, ada mahkota mempelai, itu pembaharuan. Ya, pembaruan hati itu jubah mempelai. Pembaruan langkah hidup, mahkota mempelai. Pembaharuan, sebagai yang terakhir ini, pembaharuan sistem hidup, suara mempelai. Bukan seperti orang dunia ini yang suara sumbang itu. Ya, dusta, fitnah, hujat. Kita haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, kemenangan. Ini orang menang yang berdiri di tepi lautan kaca, menang atas setan itu. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita sama mulia dengan dia, diubahkan sama mulia, sempurna seperti dia, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Sorak-sorai haleluya. Ini, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja, raja segala raja. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Raja mempelai, kita menyembah Yesus, raja mempelai di awan permai. Haleluya Yesus, haleluya, kita menyembah Yesus dalam kemuliaan sebagai raja mempelai pria surga. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Sesudah itu masuk Firdaus 1000 tahun. Sesudah itu masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal. Berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, menyanyikan nyanyian kemenangan. Puji Tuhan selama-lamanya. Tuhan tolong kita semua. Ada mata Tuhan, jangan pakai mata sendiri. Mata Tuhan memonitor kita. Hati belum dibaharui, telanjang, belum pakai pakaian, belum bisa memberi, mengunjungi, belum, masih telanjang. Ayo, Tuhan tolong. Langkah hidup masih berlumuran dosa, dosa masa lalu, dosa masa kini, ya terus langkah-langkah dosa. Ayo, Tuhan akan berikan mahkota mempelai. Langkah seorang imam, hamba Tuhan yang suci, benar, suci, setia, berkobar, mahkota mempelai. Dan yang ketiga, mulut dilihat. Pembaruan sistem hidup sampai mulut kita. Sistem hidup apa? Hidup cara dunia, hanya mengandalkan saya ijazah, saya ini, mengabaikan Tuhan, atau mengandalkan Tuhan lebih dari semua. Sistem surga hanya bergantung hujan dari atas. Mata Tuhan mengawasi. Dia sedang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan, mencurahkan hujan kemurahan kebaikan. Butuh apa saja? Ada hujan kemurahan kebaikan. Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan suci saat ini. Kita menyanyi nomor 1. Allah peduli, nomor 1 suplemen. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Suplemen nomor 1. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Denganku ada mata Tuhan mengawasi yang lemah tak berdaya, tapi langkah hati merpati, langkah-langkah benar suci, sistem surga hidup kita, mulut hanya menyembah kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, tidak bergumul sendiri, ada kemurahan kebaikan Tuhan. Haleluya, tak akan pernah. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan? Mari angkat dua tangan. Kita pasti menang bersama Dia sampai di tepi lautan kaca. Sekali lagi, yang sangat berat tak akan pernah. Sekali lagi, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Barui hati kami, barui langkah hidup kami, barui Tuhan sistem hidup kami, sistem tabernakel, sistem kerajaan surga. Haleluya. Hanya menyembah Tuhan, taat dengan benar, tergembala dengan benar. Oh haleluya, haleluya. Hujan kemurahan kebajikan-Mu Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Menghapus segala kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi kemurahan kebajikan-Mu. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Lengkapi kami menjadi mempelai wanita-Mu, jubah mempelai, mahkota mempelai, suara mempelai Tuhan di awan-awan yang permai, berdiri di tepi lautan kaca bercampur api. Oh haleluya, kami hanya menyanyi nyanyian kemenangan Tuhan. Oh haleluya, 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 oh haleluya, ya lawasa, oh haleluya, haleluya. Kami menang bersama Tuhan sampai di tahta-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan, tangan kemurahan kebajikan, hujan kemurahan kebajikan yang bisa melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Persiapan kurnya dengan U saja, mari. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Eratkan di dada, tak akan pernah dibiarkan. Haleluya, yakin. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya.
Mata Tuhan selalu mengawasi kami Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami semua. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, haleluya. Curahkan kemurahan kebajikan-Mu di tengah kami. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu kemurahan kebajikan Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi melakukan apa saja bagi kita. Sampai menyempurnakan, sama mulia dengan Dia. Tidak salah dalam perkataan. Sorak-sorai haleluya. Sampai nyanyian kemenangan. Di tepi lautan kaca bercampur api selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apa saja pergumulan apa yang berat yang mustahil, letakkan tangan kiri di dada. Mohon kemurahan kebajikan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bukan hanya sampai di dunia, tapi di awan permai, bahkan di tepi lautan kaca bercampur api, kita sorak-sorai bersama Tuhan selama-lamanya, bersama keluarga kita yang sudah meninggalkan kita dan lain-lain semuanya. Tuhan akan tolong kita. Angkat dua tangan ke atas, jangan ada yang ketinggalan. Saling mendoakan semuanya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Mujizat terbesar terjadi, mujizat-mujizat lain pasti terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai kesempurnaan, tidak ada yang ketinggalan Tuhan jika Engkau datang kembali kedua kali. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami semua. Ada sorak-sorai kemenangan di awan permai, sorak-sorai kemenangan di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Berkati Tuhan sidang jemaat di Mojokerto, gembala semuanya dengan berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, berkat pelayanan, berkat surgawi, merasa suasana surga dalam hidup mereka. Ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati dengan berkat dari surga. Pengorbanan-pengorbanan sidang jemaat untuk apapun juga, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Dan semua dilindungi Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bukakan firman-Mu selalu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.
His name, my